merendahkan Pak Jokowi, satu hari demam dia si Kumis. Kata si Kumis, ya kan, undang si Jokowi yang selama ini ada 10 tahun lebih menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Ngomong aja belepotan. Kau tuh gak sadar diri. Yang kau hina ini mantan presiden terbaik. Sementara kau sendiri siapa? Kau ini yang dulu waktu kau menjabat, kemana aja kau? Apa yang sudah kau berikan kepada negara Indonesia ini? Selama Pak Jokowi menjabat 10 tahun, mungkin kau gak dapat jabatan, jadi cuap-cuap setiap hari. Mau yang sadar diri kau, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Grobogan Gokil. Guys, mengejutkan ya. Selama ini Guntur Romli seperti yang kita ketahui, dia terus meremehkan, merendahkan, menghina Pak Jokowi. Terkait imbas Pak Jokowi kepada suara di PDIP, atau bahkan meremehkan imbas Pak Jokowi kepada suara PSI. Nah, namun kali ini yang sangat mengejutkan, pernyataan Guntur Romli tersebut dibantah oleh para jurnalis Tempo yang kemarin podcast dengan Pak Jokowi, dan hasil podcast dengan Pak Jokowi tersebut ini mematahkan telak hinaan serta remehan dari kader banteng Guntur Romli. Mantap ini. Selain itu juga ada nih, Denny Indrayana ditantang balik, bahkan akan dikasih uang yang lebih banyak. Kira-kira siapa sih yang menantang Denny Indrayana balik itu? Lihat saja, pokoknya tonton sampai habis. Dan selain itu juga ada Sunarko yang kembali membuat ulah, namun kali ini dibabat habis-habisan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya berikut ini ya. Apa pengaruh dari jalan-jalan Jokowi di daerah? Saya tegaskan bahwa itu tidak akan ada pengaruhnya sama sekali. Baik, kalau elektabilitas menurut pandangan Bang Guntur, kira-kira masih akan signifikan nggak sih kalau melihat bagaimana kemudian saat itu keberadaan seorang Joko Widodo sebagai kader dari PDI Perjuangan dan saat itu posisinya juga sebagai presiden begitu? Kalau kami melihat data antara tahun 2014 kemudian tahun 2019, ketika Jokowi menjadi presiden, PDI Perjuangan datanya itu hanya naik berapa persen, 1% atau berapa gitu. Jadi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap elektoral partai. Jadi bagi kami, ketika PDI Perjuangan pun tidak memiliki dampak dari Jokowi terhadap PDI Perjuangan, ya kalau saya sendiri sih sanksi kalau kalau Jokowi itu punya dampak kepada PSI. Bagi saya ya mungkin sudah sepatutnya Pak Jokowi itu kembali kepada ucapannya sendiri. Kalau mau kembali ke Solo sebagai rakyat biasa, ngomong cucu. Kita udah melihat dari faktor pemilu ya, di pemilu mau itu pilpres maupun juga pileg, Jokowi punya kontribusi terhadap perolehan suara PDIP, ya kan? Dan juga ketika pada 2024 Prabowo itu limpahan suaranya gede banget dari Jokowi. Jadi untuk pembenci Jokowi yang tidak ingin Jokowi berpolitik lagi, dia pasti akan terus berpolitik gitu ya. Nah ini ya, pembenci Jokowi diulti langsung oleh wartawan Tempo yang dulunya juga pembenci Jokowi. Pada intinya, Jokowi menjelaskan bahwa betapapun PT itu lebih tinggi dari yang sekarang, dia yakin bahwa PSI akan lolos di Senayan 2029 nanti. Dan itu juga terdampak atau terpengaruh dengan kunjungan Jokowi ke berbagai daerah gitu ya. Jokowi menargetkan untuk dan memprioritaskan untuk pergi ke daerah-daerah yang menjadi base baru. Dan Jokowi memang punya rencana untuk mendatangi basis-basis baru. Artinya bukan basis pemilihnya Jokowi, Kang. Misalnya Jokowi punya rencana untuk mendatangi Jawa Barat. Di Jawa Barat di Pilpres sebelumnya Jokowi kalah gitu. Tapi kemudian untuk PSI Jokowi datang ke Jawa Barat ya tentu saja untuk mendongkrak suara PSI. Ketika Bapak turun ini punya efek yang besar untuk elektoralnya PSI gitu, dan Jokowi menjelaskan ada sedikit banyak dampaknya ya. Dan itu juga tercermin di survei kan. Baik survei
yang dikantongi oleh Jokowi sendiri maupun survei internal Gerindra, kita mencocokkan angkanya mirip-mirip. mirip-mirip ya. Betul. Menarik. PSI itu antara 3,6% sampai 4 sekian persen ya di survei itu, dan trennya memang naik. Waktu itu wawancara sama Saiful Mujani juga, kan SMRC mengeluarkan hasil survei ya, Iya. dan di situ suara PSI itu 4,1%, itu dan itu kan sudah di atas parliamentary threshold ya, Iya. Dan suara itu sedikit banyak, bukan sedikit banyak, tapi memang banyak ditentukan oleh Jokowi. Bener tuh. Kalau alasannya Saiful Mujani yang dulu pernah menyusun roadmap-nya PSI atau di awal. blueprint-nya PSI ya di awal-awal, bareng juga sama Gunawan Muhammad ya kan, pendiri Tempo ya kan, kita harus ngakuin itulah. Tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tempo. Nah, dia bercerita memang siapa Jokowi ini kuat dan namanya juga masih kuat, sehingga kemudian suara PSI itu bisa naiknya signifikan menjadi 4% gitu. Nah, ini kan masih ada plus minus, kita juga nggak tahu angka sebenarnya berapa gitu ya. Iya. Tapi gue tanya, kalau 8% mungkin nggak? Kata dia, mungkin saja untuk 8%. Itu, apalagi ini baru awal. Jokowi masih akan terus safari kemana-mana, dan itu bisa memberikan dampak untuk PSI. Jadi memang faktor Jokowi ini untuk PSI luar biasa gitu. Analis jurnalis Tempo yang dari dulu itu mengkritik Jokowi ya. Bahkan PSI sampai 8% loh katanya. Wah. Apa makin gak kepanasan nih Guntur? Cuman yang menarik gini sebenarnya, kenapa kemudian PSI bisa naik sementara partai-partai lain stagnan atau turun? Kita lihat tuh PAN tuh. Ya. PAN itu kan nggak nyampe 2% sekarang. Betul. Kalau berdasarkan surveinya SMRC. Dan bahkan mulai terjadi migrasi ya, Kang. Kader ini ya? Kader dari 3 partai politik besar setidaknya. Nasdem, PDIP, dan Demokrat. Ya, dan itu pun dari lintas jabatan ya, partai-partai, artinya yang masih Ya. aktif dari kepala daerah, anggota DPR, bahkan yang ketika caleg 2024 kemarin tidak terpilih. Ya. Jadi waktu di awal kita ketemu Pak Jokowi itu kan, gue nanya juga ke partai-partai politik, gue tanya, partai lu ada yang masuk PSI nggak sih? Ada tuh yang nggak terpilih-terpilih gitu, dan bahkan banyak di Jawa Timur. Ini partai Golkar ketika itu cerita. Ya. Ya, tapi mereka kan juga punya basis massa ya. Betul. Ya. Dan itu pasti juga sedikit banyak menggerus perolehan suara partai kan, karena bagaimanapun mereka tokoh gitu. Ya. Kepala daerah juga banyak banget. yang Betul. gabung. Dan tadi kan Jokowi juga cerita ya, dia memang menargetkan basis suara yang artinya itu di Pulau Jawa, Ya. Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Jawa Timur gitu. Dan Jokowi ini masih sangat rutin menerima survei. Dia cerita kan, seminggu, 2 minggu sekali itu pasti dapat 3 sampai 4 kopian Survei. lembaga survei gitu kan. Nah, mantap sekali ya. Pengkritik keras Pak Jokowi, majalah Tempo ya, atau Tempo sendiri ya, mengakui kok power Pak Jokowi yang masih sangat luar biasa, gitu ya. Mampu mendongkrak PSI, perolehan suara PSI sampai 8% loh. Hingga di 2029 mendatang. Ini kan sangat luar biasa. Lah kok kayak gitu kok tidak diakui oleh Guntur Romli. Bahkan Guntur Romli ini menyatakan bahwa dulu efek suara Jokowi kepada PDI cuma 1%. Kocak. Dia nggak tahu apa pura-pura lupa apa. Ya berkat Pak Jokowi, PDIP bisa menang Pilpres. Itu fakta, nggak bisa diubah, nggak bisa dibantah. Lanjut ke Denny Indrayana ini, yang ditantang balik. Lihat. Nilai sayembaranya dinaikkan. Ada kawan yang sudah mau menyumbang 1 miliar. Kemarin Mas Setiardi dari Obor Rakyat mengatakan menyumbang 99 juta. Sehingga nilainya sekarang 199 juta. Kita tegaskan bahwa yang ingin kita luruskan adalah keberadaan ijazah SMA atau sederajat dari Mas Wapres. Jika ada, saya berhenti mempersoalkan. Jika tidak ada, Mas Wapres sebaiknya mundur daripada dimundurkan. Teman-teman, belum selesai sidang dugaan kejahatan yang dilakukan oleh Mas Roy Suryo kepada Bapak Jokowi. Kini masuk lagi nih, serangan bodoh dari orang yang seharusnya nggak bodoh. Pak Denny Indrayana, seorang tersangka kasus korupsi payment gateway. Serangan sejak bodoh tahun katanya. 2015 ya. Memang iya. Beliau melancarkan serangan yang mirip dengan pola dugaan fitnah Mas Roy Suryo. Hanya berbeda cara, dan bukan kepada Pak Jokowi, melainkan kepada putra Pak Jokowi yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebelum masuk ke materi inti, Mas Gibran tercatat sebagai lulusan sekolah menengah atas di Orchid Park.
Setelah lulus sekolah menengah, Mas Gibran mendaftar ya di UTS InSearch, program jalur preparatory course bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Universitas Teknologi Sydney di Australia. Tapi ya, beliau kemudian memutuskan untuk pindah kembali ke Singapura untuk pendidikan sarjana perguruan tinggi. Ia memperoleh diploma dari Institut Pengembangan Manajemen Singapura atau MDIS pada tahun 2010 dengan gelar BSc, Bachelor of Science, setara S1, di bidang marketing dengan predikat Second Class Honors Second Division dari Universitas Bradford yang merupakan mitra dari MDIS. Lanjut ya. Awalnya Pak Denny merilis sebuah video di akun pribadinya, di X dan di Thread, untuk menyampaikan dia sudah menyiapkan hadiah untuk siapapun yang mampu memberikan informasi atau menunjukkan dokumen pendidikan SMA Mas Gibran. Ya, karena nggak ada peminat, kemudian Pak Denny menambah besaran hadiah menjadi 199 juta rupiah. Sayembara ini dia lakukan dalam konteks paksaan bertaruh dengan Mas Wapres. Poin taruhannya, kalau ada yang bisa membuktikan ijazah SMA Mas Wapres asli, maka Pak Denny akan berhenti mempersoalkan ijazah ini. Tapi kalau nggak ada yang bisa membuktikan ijazah SMA Mas Wapres asli, maka Pak Denny ya minta Mas Gibran untuk mundur dari jabatannya sebagai Wapres. Jadi kalau kita ringkas ada dua hal ya. Yang pertama adalah sayembara, yang kedua adalah paksaan taruhan. Sayembara dilakukan dalam konteks taruhan yang dipaksakan. Kenapa saya sebut dipaksakan? Ya kita memakai logika bertaruh aja lah ya. Di mana-mana itu kan kalau kita bertaruh, kita dan petaruh lain itu menaruh modal dengan nilai yang sama atau setidaknya setara ya satu dengan yang lain. Misalnya kita bertaruh bola, saya pegang tim A, kawan saya pegang tim B. Kalau tim A menang, nah kawan saya push up 10 kali. Maka sewajarnya kalau tim B yang menang, saya push up 10 kali. Itu logika taruhan yang waras ya. Sementara dalam taruhan yang maksa banget ini ya, yang dipublikasikan oleh Pak Denny, kalau Pak Denny menang, maka Mas Wapres mundur. Kalau Pak Denny kalah, maka Pak Denny nggak akan persoalkan ijazah Mas Wapres lagi. Enak bener. Ini kan nggak waras namanya. Ibarat kalau saya menang taruhan, Anda push up. Kalau saya kalah, Anda tidak push up, tapi saya nggak perlu push up juga. Jadi Pak Denny, Anda kok bisa-bisanya ya menghina nalar Anda sendiri. Kalau Anda menang, ada konsekuensinya buat petaruh yang kalah. Kalau Anda kalah, kok nggak ada konsekuensinya buat Anda? Ini kan tengil nggak karuan namanya. Nah, mekanisme pembuktian ijazah Mas Wapres dilakukan melalui sayembara. Pak Denny katanya akan memberikan hadiah untuk seseorang yang dapat membuktikan ijazah SMA Mas Gibran asli. Sayembara ini juga aneh. Mas Gibran itu kan pernah menang pemilu 2 kali, ya. Sekali menang di Pilkada Solo dan sekali menang di Pilpres. Setiap pencalonan KPUD maupun KPU selalu memberikan waktu kepada publik untuk mengajukan keberatan atas dokumen. Nah, ini kan jadi kayak tipu-tipu aja. Jujur aja lah, Anda itu kan ingin menggulirkan isu bahwa ijazah SMA Mas Gibran itu palsu, tapi menggunakan logika terbalik. Seolah Anda berani bayar mahal untuk yang bisa membuktikan ijazah tersebut sah atau asli. Kalau tidak ada yang tertarik, ya, awal-awalnya Anda naikin nominal hadiah sayembara. Lama-lama, Anda akan menggunakan ketidaktertarikan publik, ya, untuk kemudian Anda menyimpulkan bahwa tidak ada yang bisa membuktikan ijazah Mas Gibran asli. Ini kan secara nggak langsung membangun persepsi tuduhan, ya, tuduhan ijazah Mas Gibran palsu, tanpa punya bukti, tapi sambil menyisakan ruang untuk berkelit. Loh, saya nggak pernah loh bilang ijazah Mas Wapres palsu. Kemudian karena tidak ada yang mengikuti sayembara Anda, lalu kembalilah ke taruhan aneh itu. Maka Anda merasa berhak untuk meminta terus Mas Wapres mundur, karena merasa menang taruhan. Pak Denny, udahlah. Uang sayembara 199 juta rupiah itu nggak membuat pihak tertuduh yang harus membuktikan tuduhan pasif-agresif Anda. Mending saya yang taruhan aja sama Anda. Ya, kalau Anda bisa buktikan bahwa ijazah SMA Mas Gibran palsu, saya yang kasih 200 juta buat Anda. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa ijazah Mas Wapres palsu, Anda kasih saya 200 juta. Akhir kata, orang-orang seperti Roy Suryo dan Denny Indrayana ini mungkin terinspirasi oleh propagandis Jerman yang pernah bilang, if you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. Jika Anda mengatakan kebohongan yang cukup besar dan terus mengulanginya, orang-orang akhirnya akan mempercayainya. Mari kita lawan kebohongan-kebohongan itu dengan kewarasan. Nah, itu dia. Tuh Denny Indrayana ditantang balik. Berani tidak
melakoni tersebut gitu loh ya. Nah, kita harus melawan fitnah-fitnah, melawan ujian kebencian yang disemburkan oleh mereka ya. Dengan apa? Ya dengan kontra narasi seperti ini gitu loh ya. Menyebarluaskan argumen-argumen dari pecinta Pak Jokowi yang membantah ocehan dari Denny Indrayana dan Roy Suryo CS. Lanjut. Begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Senarko, si kumis satu ini ya, kalau nggak merendahkan Pak Jokowi, satu hari demam nih si kumis ini. Kata si kumis, ya kan, begundal si Jokowi yang selama ini ada 10 tahun lebih menikmati kenyamanan, kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Ngomong aja belepotan. Senarko, kau tuh gak sadar diri. Yang kau hina ini mantan presiden terbaik. Sementara kau sendiri siapa? Kau ini yang dulu waktu kau menjabat, kemana aja kau? Apa yang sudah kau berikan kepada negara Republik Indonesia ini? Selama Pak Jokowi menjabat 10 tahun, mungkin kau tak dapat jabatan, jadi cuap-cuap setiap hari. Mau ya sadar diri kau kumis yang kau hina ini, kontribusinya banyak dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara kau hanya sampah masyarakat. Udah pensiun aja, masih makan gaji dari uang rakyat, tapi setiap hari kowar-kowar menghina mantan presiden. Kumis, kau itu bukan tandingan Jokowi. Inilah orang kalau suka kali merendahkan orang lain, padahal dia tak sadar bahwasanya dia tengah merendahkan dirinya sendiri. Terus kata si kumis kan, kemudian pihak Jokowi dengan dukungan backup dia punya kekuatan. Dukungan yang mana? Dukungan Pak Jokowi adalah rakyat Indonesia yang mau menghargai kerja nyata mantan presidennya. Bukan kayak kau, hanya menghina saja tanpa ya ada kontribusinya membangun negara Republik Indonesia ini. Kau hanya membuat keributan aja kau. Buang penyakit hati kau itu. Duduk aja di rumah. Udah saatnya lah kau menikmati hari tua, berkumpul bersama keluarga, ya berkumpul tuh sama bini kau. Mungkin dulu tuh tak ada waktu kau, daripada setiap hari menghina Pak Jokowi. Kumis, kau secara tidak langsung mempertontonkan kebodohan kepada seluruh Indonesia dengan setiap hari kowar-kowar merendahkan seorang mantan presiden terbaik yang pernah dimiliki negara Republik Indonesia ini. Kata dia kan, kekuatan dari kekuatan duit. Otak kau itu mana ada duit? Kekuatan Joko Widodo adalah rakyat Indonesia yang mencintainya, bukan duit saja. Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Inilah kalau manusia yang otaknya hanya duit aja. Jadi semua tuduhannya kepada orang ya masalah duit. Terus dibilangnya kan kekuatan Pak Jokowi, kekuatan organisasi segala macam. Kalaupun ada organisasi yang memihak kepada Joko Widodo, itu sah-sah saja. Masalah kau di mana? Aneh bin ajaib buntutnya. Yang aneh bin ajaib itu kau. Setiap hari menghina Pak Jokowi, menghina wakil presiden. Nggak aneh hidup kau itu. Hidup kau itu dipenuhi dengan kebencian. Karena apa? Karena tidak mendapatkan jabatan. Terus katanya kan, Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya. Untuk apa Joko Widodo menunjukkan ijazah aslinya? Joko Widodo tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya. Kok bisa dulu kau jadi TNI? Pangkat jenderal lagi, bengak minta ampun kok. Kata dia kan Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah aslinya. Tahu-tahu kemudian Roy Tipa sudah ditersangkakan. Seorang mantan jenderal kok bisa kau sebodoh ini, sebengak ini? Itu si Tipa sama si Roy itu, ya kan, ditersangkakan karena dia sudah memfitnah, mencemarkan nama baik. Kau membela orang yang salah. Inilah bengaknya kau. Nampak kali kau ini. Ya, kurasa dulu kau masuk TNI itu bukan karena kepintaran, karena backingan. Jadinya kayak gini. Nggak nyambung otak kau tuh. Terus kata dia kan, si Roy sama si Tipa ditersangkakan dengan alasan memfitnah. Memang mereka memfitnah. Kalau nggak memfitnah, kan nggak mungkin juga dibawa Pak Jokowi karena hukum. Terus dibilang dia dengan alasan mencemarkan nama baik dan lain sebagainya. Memang si Roy sama si Tipa memfitnah dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi.
Itu ya semua orang pun tahu, cuman kau saja yang tidak mau tahu karena kau membenci Jokowi. Kenapa? Dulu waktu Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, kau lobby-lobby minta jabatan, tak dapat. Makanya kau sakit hati. Buang penyakit hati. Udah enjoy aja lah, hidup cuma sekali, bahagiakan diri. Gak usah senantiasa menebar kebencian. Apa yang kau dapatkan? Apakah kepuasan dengan menghina Pak Jokowi? Padahal kau menghina Pak Jokowi, kau itu diri kau lebih hina daripada Joko Widodo. Orang yang suka menghina orang lain, dirinya lebih hina daripada orang yang dia hina. Nggak level kau juga Pak Jokowi, jauh antara bumi dan langit. Terus kata dia kan, aneh bin ajaib menurut kita rakyat yang bukan lawyer. Rakyat yang mana yang merasa aneh? Cuman kau aja yang merasa aneh. Karena kalian semua ini kelompok orang-orang aneh yang suka membuat keonaran, yang kalian rendahkan, ya tak ada lain, tak ada bukan, adalah Pak Jokowi dan keluarganya. Nggak aneh kalian tuh, ajaib lagi kalian. Terus kata si Kumis, karena itu kesimpulan kami yang mengamati pengadilan ini, yang dimulai dari Prapit ini adalah dagelan penegakan hukum yang sedang berjalan di Republik Indonesia ini. Kalianlah sendiri dagelan ya yang ada di Indonesia ini. Kalian ini ya pelawak-pelawak yang nggak punya otak. Kalau nggak dibilang dagelan penegakan hukum, ini adalah permainan politik kotor dari orang kuat yang namanya Jokowi. Permainan politik yang mana yang dimainkan Jokowi? Jokowi menuntut orang-orang yang sudah mencemarkan nama baiknya, memfitnahnya, ya itu kok bilang dagelan. Bukankah kalian tuh yang memfitnah Pak Jokowi, yang mencemarkan nama baik Pak Jokowi adalah pelawak-pelawak yang nggak lucu sama sekali di negara Republik Indonesia ini. Kata dia kan, Pak Jokowi itu katanya, dan yang takut ijazah Jokowi terbuka ini adalah hanya Jokowi saja. Pak Jokowi takut ijazahnya terbuka. Kalau Joko Widodo takut ijazahnya terbuka, tidak mungkin Joko Widodo melaporkan Siti Pas sama si Panci. Macam mana cara berpikir kau? Kalau seandainya Jokowi takut ijazahnya terbongkar, ya Pak Jokowi diam-diam aja, nggak perlu dituntut karena hukum. Kalau memang kalian berada di pihak yang benar, nggak usah praktik, langsung tuh sidang di pokok perkara. Dari situ saja sudah nampak kalian itu di pihak yang salah. Terus kata dia kan, orang-orang begundal dia, kalian lah semuanya para begundal, para bajingan yang membuat keributan di negara Republik Indonesia ini. Begundal si Jokowi yang selama ini atau 10 tahun lebih menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Jokowi selama Jokowi menjabat 10 tahun presiden. Kenapa? Nggak dapat kenikmatan kau selama Jokowi udah menjabat jadi presiden 10 tahun? Nggak dapat jabatan kau, padahal udah capek kau ngelobinya. Orang kayak kau gini, macam mana mau dikasih jabatan? Ya, cuman muncung saja cuap-cuap, kerja lagi punya kau ini. Kata dia, dan kami sekarang menuntut ini dibuka. Apa yang mau dibuka? Kalau kau menuntut, selesaikan di pengadilan. Bukankah sudah dituntut Pak Jokowi? Kalau memang benar ya, ke pengadilan, gak usah praktik. Dulu ada nasihat orang tua katanya, langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Nah itu dia, jangan praktik kau. Suruh si Roy sama si Tipa itu, gak usah praktik-praktik, langsung sidang ke pokok perkara. Itu baru bisa kau bilang, ya langit mau runtuh pun hukum harus ditegakkan. Ini kalian main-main, bukan mau menegakkan hukum kalian. Mau main-mainkan hukum di negara Republik Indonesia ini. Kata si Kumis, karena itu kita berupaya skenario dagelan penegakan hukum ini kita harus bisa kalahkan. Kayak apa kau ngalahkannya? Kau kalahkan di pengadilan, itu baru betul. Kalau kau kalahkan dengan cuap-cuap dengan Kumis tebal kau itu, menjijikkan yang kau jadinya. Aduh, inilah kalau para pembenci Pak Jokowi ya kan, nggak ada akalnya. Bicara itu, ya terbalik-balik otaknya. Periksa kejiwaan kalian semua. Ya, kalian berbicara seolah-olah Jokowi yang salah, padahal diri kalian semua yang salah. Kumis, Joko Widodo bukan tandingan kau. Kau itu ya tidak ada apa-apanya bagi Joko Widodo.